Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan lab tentang redistribute trip dan OSPF di Cisco. Ya, kita nanti menggunakan Cisco Packet Tracer untuk untuk topologinya sederhana saja seperti ini. Jadi di sini yang merah itu nanti kita konfigurasi RIP. Yang biru itu nanti kita konfigurasi OSPF. Ya, kita konfigurasi OSPF. Di sini nanti untuk IP-nya sudah ada di sini ya. Ada 10.45.00/25 yang ke sini. Yang ke di bawah router RIP 1. Kemudian ini point to point-nya 10.45.10/30. Kemudian point to point RIP OSPF ke OSPF adalah 1.4/30. Kemudian di bawah OSPF nanti 10.45.0128/25. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk konfigurasinya, oke ya, saya biasakan saya menggunakan konsol ya untuk konfigurasinya biar seperti real. Ya, kemudian saya butuh komputer lagi di sini untuk ini digunakan hanya untuk konsol saja. Tidak digunakan untuk komunikasi di networknya. Oke, seperti ini. Kemudian kita konfigurasi ya. Oke, kita konfigurasi dulu. No gitu ya. Label. Kemudian di sini posisinya adalah kita konfigurasi dulu untuk IP address-nya ya. Configure terminal. Ya, saya konfigurasi hostname-nya dulu. Hostname ya, hostname-nya adalah RIP ya. Kemudian di sini saya masuk ke interface gigabit 0/0 ya. Configure terminal, kemudian interface gigabit 0/0/0 ya. Kemudian saya no shutdown, kemudian saya kasih IP address-nya adalah 10.450 saya kasih 1 ya, 255.255.128. Nah, kemudian untuk yang interface yang kedua itu ada gigabit 0/1 yang sini ya. Interface gigabit 0/0/1 ya, IP address, kemudian saya kasih IP-nya adalah 1 ya, di sini 10.45.11, subnetnya /30 255.255.255.252 ya. Kemudian saya no shutdown. Oke, kemudian sudah. Kemudian di sini saya aktifkan RIP ya, saya exit dulu. Exit, kemudian RIP router RIP kemudian version 2 saya pakai version 2. Kemudian saya no auto summary ya, kemudian saya aktifkan networknya ya, network yang di advertise di sini. Network ya yang di advertise adalah punya dua network ini ya, 10.45.00 ya, kemudian ada 10 ya. Oke, dah, posisinya sudah selesai yang di sini. Oke, kemudian untuk yang MikroTik OSPF ya, yang Cisco RIP OSPF kita konfigurasi dulu. Enable, kemudian configure terminal, saya konfigurasi dulu hostname-nya, RIP plus OSPF ya, OSPF. Kemudian saya konfigurasi untuk IP-nya untuk interface gigabit 0/0/0, kemudian no shutdown ya, kita aktifkan.
kemudian kasih IP address 10.4.5.1.2.255.255.255.252 ya. Beres. Kemudian yang gigabit 0/1 ya, interface gigabit 0/0/1 ya, kemudian no shutdown ya, no shutdown. Kasih IP address dulu, IP addressnya saya kasih 5 ya di sini. Networknya 4/30, saya kasih 5 ya. IP address 10.4.5.1.255.255.255.252 ya. Sudah, kita aktifkan untuk RIP-nya dulu ya. RIP router RIP, kemudian version 2, kemudian no auto summary ya, kemudian kita advertise networknya. Di sini networknya adalah ini ya, 4510, network 10.4.5.1.0, dan network yang kedua adalah yang ini 4514 ya, ini aja 4514 gitu ya. Sudah beres, exit. Kemudian di sini saya aktifkan OSPF ya, berarti route OSPF ID prosesnya adalah 1 ya. Kemudian di sini saya OSPF, kemudian saya aktifkan ya OSPF-nya. Kemudian kita advertise network dari OSPF tadi ya, network dari OSPF tadi ya. Di sini berarti kita advertise networknya, berarti adalah networknya. Di sini adalah kita punya dua network, 10.4.5.1.0, 10.4.5.1.0, diikuti wildcard max ya 252 terakhir, berarti adalah 0.0.0.3 ya. Kemudian jangan lupa dia di advertise ke area berapa, area 0 ya, area 0. Kemudian yang satunya adalah 4 di advertise juga sama di area 0. Oke, ini konfigurasi OSPF-nya sudah selesai ya. Kita lihat dulu di sini apakah dia sudah detect dengan RIP-nya. Saya IP route ya, show IP route ya, show IP route. Oke, di sini posisinya sudah detect dengan OSPF dengan RIP. Di sini sudah ada RIP ya, RIP, kemudian sudah ada network 0/25. Posisinya sudah komunikasi dengan RIP-nya. Kemudian kita konfigurasi yang untuk OSPF-nya ya, untuk OSPF-nya enable. Di sini adalah saya konfigurasi dulu untuk OSPF-nya, configure terminal ya. Saya konfigurasi dulu hostname-nya adalah di sini OSPF ya, OSPF. Kemudian di interface gigabit 0/0/0 ya. Kemudian saya no shutdown. Kemudian saya kasih IP address 5 ya, 6 ya. Di sini adalah 10. Tadi kan 4/30, di sini saya kasih 5, di sini 6 berarti ya. 10.4.5.1.6 ya, 255.255.255.252. Oke, kemudian di interface yang ke PC ya, interface gigabit 0/0/1 no shutdown ya.
no shutdown ya. Kemudian IP address saya kasih IP 129 ya. Ini ada 0128, saya kasih 29 ya. 10 1045 0129 ya, 255 128 ya. Oke, kemudian kita konfigurasi untuk OSPF nya, routing OSPF 1 di prosesnya udah ya. Kemudian kita aktifkan network yang kita punya. Di sini networknya ada 2, 4/30 sama 128. Berarti di sini adalah 10 45 14 ya, 0.0.0.3 ya, wildcard max-nya ya. Kemudian areanya ya, area 0. Sini saya buat satu area 0. Kemudian yang ke PC itu saya kasih 0.128 ya, 128 networknya. Kemudian network, dia langsung agensi ya, network ke ya. Berarti di sini adalah network 10.45.0128. Kemudian wildcard max-nya adalah 0.0.0.127 ya. 255 dikurangi 128. 255 kurangi 128 berarti 127 ya, 127. Oke. Areanya ya, area backbone node. Nah, coba kita lihat di sini apakah dia sudah tadi sudah ada agensi dengan si router sebelahnya. Di sini saya lihat, coba show IP route ya. Di sini ada informasi OSPF ya, ada OSPF 1 ya, satu routing OSPF yang di sini ya. Coba di sini kita lihat dulu ya, show IP route ya, kita lihat routing tabelnya. Di sini sudah ada 2, 0 O OSPF, kemudian ada R itu ada RIP ya, ada 2. Kemudian di sini hanya ada OSPF saja, di sini hanya ada OSPF. Yang di sini hanya ada RIP. Di sini ada RIP dan OSPF. Posisi saat ini misalkan di komputernya ini itu saya konfigurasi dulu IP-nya. Misalkan di sini saya kasih misalkan saya kasih 10.45.02 ya. 255.128. Kemudian di sini gateway-nya adalah 1 ya, IP router. Ya, oke. Kemudian di sini juga sama, saya kasih IP address dulu. IP address di sini adalah 10.45.0.130 ya. 255.128. Gateway-nya adalah 129. Oke ya. Posisinya di sini dia belum bisa ping ke sini, ke PC 0 ini. Jadi 10.45.0.2 ya kan? Dia belum bisa karena posisinya routing tabelnya di sini hanya mentok di OSPF, yang di sini itu hanya mentok di RIP. Jadi agar ini bisa saling komunikasi yang beda routing protokol, maka di router di sini harus di redistribute ya, redistribute. Di sini untuk redistribute-nya berarti adalah inti redistribute itu adalah protokol routing itu saling berbagi informasi routing ya. Jadi yang
nanti protokol RIP akan membagikan routing tabelnya itu ke OSPF, dan OSPF akan membagikan itu ke RIP ya, jadi harus di redistribute. Oke, di sini berarti posisinya adalah ya, di sini berarti saya masuk ke konfigurasi, masuk ke konfigur ya, konfigur terminal, kemudian router RIP ya, RIP, kemudian di sini saya saya redistribute ya. Kita lihat redistributnya. Di sini redistributnya ada macam-macam, ada connected, AGRP, metric, OSPF, RIP, static ya, redistribute. Kemudian di sini ini posisinya kan saya masuk ke RIP, berarti ketika saya RIP, redistributnya itu ada AGRP, maksudnya RIP itu nanti routing tabel RIP akan dibagikan ke AGRP, OSPF ataupun yang lain. Kalau ini saya ketikkan RIP itu nggak mau ya. Jadi di sini misalkan ini mau kita bagikan ke OSPF ya. Kemudian kita lihat, kemudian di sini ada proses ID-nya, 1 ya. Kemudian di sini harus ada informasi lagi, ada metrik ya. Jadi metrik yang nanti akan dibagikan, routing tabel itu nanti akan dikasih metrik berapa yang dibagikan. Ya, di sini metrik ya. Metriknya di sini bisa berupa angka default metriknya 0 sampai 16 ya, ataupun dia transparency redistribute metric ya. Nah, di sini misalkan kita kasih metriknya adalah 1 gitu ya, metriknya, nilai metriknya ya, nilai metriknya. Kemudian enter. Nah, kemudian kita masuk ke OSPF ya, routing OSPF prosesnya 1. Kemudian kita masuk redistribute. Kita lihat di sini ada, kalau di OSPF itu ada BGP, ada AGRP, ada connected, metric, OSPF, RIP, static ya. Kita RIP. Kemudian di sini adalah ketika hanya RIP, redistribute RIP, berarti nanti yang di advertise itu adalah class full. Jadi subnetnya tidak akan di advertise, tidak dibagikan ke routing protokol lain. Ya, tidak dibagikan. Nah, di sini redistribute RIP subnet ya, subnet, karena posisinya adalah di dalam jaringan kita, itu kita menerapkan subnetting ya. Enter. Dah, seperti itu. Exit. Posisinya seperti itu. Kemudian coba kita lihat di router ini, di router apakah sudah ada tag di sini ya. Kita lihat IP route ya. Di sini Anda lihat bahwa di sini sudah ada 10.45.0128 ya. 148. Di sini ada informasi ini ya, ada dia OSPF, dia 10.458 itu ada ini. Coba kita lihat yang samping sini ya. Di sini enable show route print ya, show IP route. Di sini ada informasi, ada 2 network dari RIP ya, ada 128 dan seterusnya. Berarti ini harusnya sudah bisa komunikasi. Oke ya, kita lihat untuk komunikasinya. Kita ping 10.45 1.130 ya, 1.30 ya, tuh ke 1.30 0 ya, 0 1.30. Oke ya, posisinya sudah komunikasi. Jadi dari sini ya, dari sini ini kok lari ke sini toh ya. Jadi dari sini tadi di intinya redistribute adalah kita saling berbagi informasi routing tabel antar routing protokol yang ada ya. Jadi nanti misalkan di sini ada routing tabel statik, ya udah bisa routing tabel statik nanti bisa dibagikan ke ke OSPF ataupun ke RIP
atau kalau KHD yang lain itu nanti bisa dibagikan. Oke ya, untuk hari ini seperti itu. Jadi untuk disebut jadi untuk saling berkomunikasi antar routing protokol yang ada ya. Sekian, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.